Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Farsdul Fahmi. NIM saya 4152111054. Mata kuliah itu Cisco CNA kelas E3021 yaitu pada Senin jam 19.30 hingga jam 22 atau dan 10 malam. Dosen pengampu yaitu Bapak Febrio Ponco Sulistyo, Sarjana Komputer dan Magister Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, jaringan atau OSI model pada layer keempat, yaitu transport, dan menjelaskan tentang apa itu TCP dan UDP, serta cara kerjanya bagaimana. Oke, langsung ke video awal. Mungkin sebelum masuk ke dalam TCP dan UDP, kita harus perlu tahu dulu apa itu kayak transport layer. Kita akan membahas permulaan dulu transport layer. Jadi transport layer itu dia bagian penting yang biasanya itu bertanggung jawab untuk mengirimnya suatu data. Jadi dia yang mengatur mekanisme pengiriman datanya, ya kan? Nah, di sini kita tahu contoh ini kan kayak datanya. Jadi ini ya data-data suatu data entah itu dia ngirim file atau kirim apa gitu kan. Nah, di sini kita tahu data dari aplikasinya itu dia dipecah jadi bagian terkecil-kecil dulu. Contoh kayak filenya ini besar 10 megabyte, ya kan? Bentar, terus. Anggap 10 megabyte. Nah, dia nggak mungkin langsung satu file berikut. Tapi biasanya tuh dia dipecah jadi beberapa bagian. Kayak, entah itu dibagi per part-part, tapi kita tidak mengetahuinya. Jadi kayak sistemnya aja, mekanismenya. Nah, di sini dia ada dua protokol untuk mengatur mekanisme pengiriman pada suatu data. Nah, yang pertama itu ada yang namanya TCP. TCP. Yang kedua itu ada yang namanya UDP. Oke. Nah, di sini kita belum tahu nih TCP dan UDP itu apa, ya kan? Nah, di sini TCP itu adalah Transmission Control Protocol, yaitu umpamanya gini, kita ngirim data, ya kan, seperti file. Nah, jikalau kan tadi saya bilang file itu terdiri mungkin dari beberapa potong-potong data jadi kecil dari antara contoh ini dari komputer A ke komputer B. Itu dia dikonvert dulu dari yang tadi datanya 10 MB dikonvert jadi mungkin bagian part-part yang kecil. Nah, dia dipecah gitu dan akan disusun kembali ke bentuk semula di komputer B. Tapi masalahnya, kalau seandainya ada potongan-potongan yang hilang atau entah itu kehilangan koneksi. Nah, plusnya TCP itu adalah dia bakal menyusun file-file itu secara berurutan. Jikalau ada yang ibaratnya filenya rusak atau korup, dia akan meminta kembali untuk mengirim ulang kembali. Nah, begitupun sebaliknya dengan UDP. UDP itu tadi kan user datagram protocol. Nah, dia sistemnya itu tadi kalau di sini dia akan mengirim file, tapi ngirim filenya itu langsung ya udah dikirim aja. Dia ngirimnya satu arah gitu. Sedangkan tadi kalau TCP, ntar dia ada tiga langkah. Nanti kita akan bahas lebih lengkap ya. Oke, lanjut. Kita cara kerja yang pertama, yaitu skemanya pada TCP. Oke, mungkin kita ibaratkan gini aja. TCP itu contohnya kita ya buat searching Google, ya kan? Jadi contoh kita mau searching nih Google, kita searching contoh Ronaldo, ya kan? Kita
Ada contohnya. Nah, si A ini dia minta ke komputer B atau ke servernya Google untuk ya kita buat searching Ronaldo. Nah, dia akan mengirim data ke sini. Nah, itu dinamakan dengan synchronize atau SYN. Ya kan? Jadi dia mengirim permintaan buat, oh kita mau minta searching Ronaldo, gitu kan. Nah, lanjut dari pihak B-nya ini akan merespon dan melakukan tahap yang kedua, yaitu adalah synchronize acknowledge. Maksudnya itu apa? Jadi pihak B-nya itu akan meng, apa ya? Akan melakukan pengenalan. Pengenalan dimaksud itu kayak dia bener gak sih yang searching tentang Ronaldo atau mungkin cari tentang IP-nya itu. Jadi dia mungkin nyari tahu apakah benar yang memberikan permintaan itu adalah komputer tersebut. Nah, jika sudah, dia akan balik lagi mengirimkan acknowledge-nya itu ke data ke komputer yang B. Komputer B-nya itu adalah acknowledge recited. Jadi acknowledge-nya itu disimpan dan data akan ditampilkan. Nah, jadi kita selama kayak searching-searching gitu, dia akan bertukar data secara kayak bolak-balik gitu. Ya kan kita nggak mungkin ibaratnya searching Ronaldo doang. Mungkin kayak kita berinteraksi yang lain. Contoh buka Instagram. Jadi kayak si A-nya ini minta permintaan ke B, terus dia akan, nah si B-nya ini akan ngasih tentang aplikasi Instagram gini-gini. Jadi kita komunikasi datanya itu bolak-balik. Nah, itu adalah contoh dari TCP. Ibaratnya kita yang Google. Oke, bedanya apa sih dengan UDP? UDP kita umpamakan gini. Tadi saya udah bilang kalau UDP itu adalah dia mengirim data, tapi sifatnya mungkin bisa dibilang contohnya itu kayak bodo amat. Kayak kita minta contoh, kita searching tentang kita minta suatu data, dia akan mengirimkan secara terus-menerus. Tidak mempedulikan data itu apakah rusak atau hilang. Jadi dia akan mengirim data secara terus-menerus, ya kan? Sedangkan tadi kalau TCP dia akan memeriksa apakah filenya itu ya lengkap atau mengirim data itu secara aman. Aman yang dimaksud tuh kayak, oke, kita ngirim A ke B-nya itu, kita nih dari A-nya utuh. Nah, gimana caranya kita ke B itu harus utuh juga, tidak ada yang filenya rusak. Entah itu file yang A, B, C, D-nya atau gimana. Jadi, dia akan memeriksa dan mengecek apakah filenya itu rusak atau enggak. Nah, sedangkan kalau rusak, si komputer B ini akan memberikan pesan. Memberikan pesan kayak, oh, filenya korup nih. Jadi kita disuruh apakah mau ulangnya kembali. Nah, kita mungkin harus mengulang kembali biar file itu jadi sempurna. Kalau seandainya filenya tidak dikirimkan kembali, file tersebut tidak akan bisa kebuka alias korup. Nah, dia file itu akan tidak bisa dibuka dan nggak lengkap isi dari data tersebut. Oke, kita ke UDP-nya. Contoh IDP itu mungkin kita ibaratin main Mobile Legend ya, main game online gitu kan. Nah, UDP ini kita buat mengirim data antar server game dengan perangkat kita, perangkat HP-nya kita. Jadi, gimana cara kerjanya UDP ini? Nah, di sini kita kayak main game nih. Nah, otomatis kita kan kayak saling mengirimkan data tuh antara perangkat kita dengan servernya Mobile Legends-nya itu, ya kan? Nah, paket-paketnya itu biasanya bisa itu pergerakan karakter atau
ya langkah-langkah kita, maksudnya kayak, oh kita nembak, oh kita apa gitu. Nah itu dia akan mengirim data secara terus-menerus dan sifatnya real time. Nah protokol UDP ini dia dipilih buat game online karena sifatnya itu kan cepat, cepat dan responnya itu yang paling tinggi. Karena dia tidak memedulikan ibaratnya kayak, oh data itu yang penting terkirim aja. Gak peduli mau itu aman atau bukan aman. Maksudnya kayak bakal sempurna atau utuh atau gimana. Yang penting datanya itu terkirim terus. Artinya dia kayak data gamenya itu cepat tanpa harus eh, komunikasi lawan arah. Kalau TCP tadi kan kayak, oh kita ngirim file dari A ke B. Nanti pasti B-nya itu ada responnya. Ada namanya mungkin kayak aplikasi gitu. Nah, kalau sedangkan UDP ini enggak. Jadi mungkin bisa dibilang kayak sifatnya satu arah. Dia bakal ngirim data ke B secara terus-menerus tanpa berhenti. Nah, di sini kecepatan itu sangat penting karena kita nggak harus nunggu responnya tadi dari komputer B, contohnya gitu. Nah, di sini kecepatan game online itu sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja dan hasil kayak seluruh game, seluruh player, seluruh user. Contoh, kalau ada mungkin ya kesalahan pada UDP. Contoh bisa dibilang kayak ungkap sinyalnya nge. Nah, kalau seandainya kita lancar, otomatis respon-responnya itu bakal lancar. Kayak kita langsung kita geser ke atas, dia bakal langsung naik. Maksudnya bergerak ke atas gitu. Begitu pun ke samping, kiri, dan kanan. Nah, apabila IDP-nya mungkin bermasalah, kayak dengan koneksi gitu, dia mungkin responnya akan lambat, ya kan? Responnya akan lambat, jadi kayak, oh kita gerak ke atas, ada delay-nya dikit. Nah itu bisa mempengaruhi protokol pada UDP. Jadi kayak meskipun UDP-nya itu kehilangan berapa data, beberapa data ini maksud mungkin kayak ya pergerakannya data itu kita minta geser ke atas, dia bakal geser. Kita geser ke bawah itu bakal geser. Nah, jadi itu UDP itu sifatnya bodo amat. Ya ibaratnya kalau nge-lag, ya udah nge-lag gitu. Karena jadi pasti minusnya responnya itu akan lebih lama, nggak agak delay lah bisa dibilang. Dengan kayak demikian gitu, meskipun ada kayak ketidakakuratan, kayak responnya lama, dia tidak mempengaruhi secara besar-besaran gitu. Beda dengan TCP. Kalau TCP kan ibaratnya tadi, jika ada file atau pakai data yang hilang, dia akan langsung korup karena tidak lengkap gitu kan bahasanya. Nah, sedangkan UDP dia ibaratnya tadi responnya entah itu kiriman datanya ada bermasalah di koneksi atau gimana, ya mungkin agak delay, kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam game online, CDP akan memungkinkan pemain untuk merasakan biar lancar karena sifatnya itu real time dan ya kecepatan dan konektivitas tuh lebih berpengaruh. Oke, biar responnya lebih cepat. Jadi dia akan memungkinkan mereka untuk berkompetisi dengan pemain secara real time dan di seluruh dunia dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sudah jelas tentang skema TCP dan UDP. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.